Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang pemimpin sebuah negara bukanlah pekerjaan yang mudah bagi siapapun. Satu hal yang kerap menghantui sebuah kepemimpinan adalah bahwa seorang pemimpin dibenci rakyatnya sendiri. Kebencian itu ada yang mengekspresikannya melalui kritik atau kritik. Ada pula yang mengekspresikan kebencian itu dengan cara yang tidak biasa, bahkan dengan membunuh orang yang dibencinya. Sahabat Suluh Muda, berikut ini kami telah merangkum daftar para pemimpin negara yang tewas di tangan rakyatnya sendiri. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Abraham Lincoln merupakan salah satu presiden AS yang berhasil menyelamatkan masa depan negara itu dari pepecahan besar yang fundamental. Memimpin AS di kala perang saudara antara pihak Union dan Konfederasi pada 1860-an karena perbedaan pendapat terhadap perbudakan. Lincoln berusaha menjamin kemenangan pemerintah federal atau Union dari amukan pasukan Konfederasi yang memberontak. Ketika pasukan Union berhasil memenangkan peperangan, popularitas Presiden Lincoln melonjak tinggi diiringi kebencian yang ditunjukkan orang-orang pendukung ide perbudakan di selatan Amerika. Dikutip dari Britannica, kebencian terhadap kepemimpinan Lincoln yang berhasil membawa Union menang akhirnya mendorong seorang aktor bernama John Wilkes untuk membunuh Abraham Lincoln pada 15 April 1865. John Wilkes menembak Presiden Abraham Lincoln di kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan hebat. Beberapa saat kemudian, dokter mengumumkan kematian Lincoln dan Amerika Serikat kehilangan salah satu pemimpin terhebatnya. John Wilkes yang lari dari tempat kejadian itu berhasil ditangkap beberapa hari kemudian dan dijatuhi hukuman mati. John F. Kennedy, Amerika Serikat pernah hampir terseret dalam perang nuklir melawan Uni Soviet karena krisis misil Kuba pada 1962. Kala itu, AS dipimpin oleh seorang presiden yang tidak pernah dilupakan masyarakat AS bahkan dunia hingga hari ini, yang kita kenal dengan John F. Kennedy. Menjadi presiden ke-35 AS dan merupakan presiden termuda dalam sejarah Amerika, John F. Kennedy dikenang sebagai pemimpin dunia yang berperan aktif dalam menghalangi ruang gerak penyebaran komunisme Uni Soviet di berbagai daerah di dunia, termasuk Asia Tenggara. Walaupun aksi tersebut didukung penuh oleh sebagian besar masyarakat AS, terdapat sebagian kecil dari mereka yang sangat menentang kebijakan-kebijakan anti-Soviet yang digalakkan Presiden Kennedy. Salah seorang di antaranya adalah Lee Harvey Oswald. Oswald adalah tersangka pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Sebagai catatan sejarah, pada pukul 12.30 tanggal 22 November 1963 di jendela di lantai 6 gedung penyimpanan, Oswald menggunakan senapan mail order diduga melepaskan 3 tembakan yang menewaskan Presiden Kennedy dan melukai Gubernur Texas John Connally dalam iring-iringan mobil terbuka di Dealey Plaza. Tsar Nikolai II, Kaisar Kekaisaran Rusia. Tsar Nikolai II merupakan tsar terakhir yang memimpin Rusia. Cerita kematian raja ini bermula saat Kekaisaran Rusia terlibat dalam Perang Dunia Pertama melawan Jerman dan Austria hingga Hungaria. Jutaan pasukan Rusia gugur dalam jumlah terbesar sejarah Rusia kala itu. Kekalahan yang terus-menerus dan runtuhnya ekonomi Rusia akibat perang yang berlarut-larut membuat Tsar Nikolai II menjadi musuh publik nomor 1 saat itu. Atas desakan jenderal-jenderal dan penasihatnya, Tsar Nikolai II akhirnya turun tahta. Maka Kekaisaran Rusia kemudian resmi bubar pada Maret 1917. Meskipun Kekaisaran Rusia telah bubar, Nikolai II beserta keluarganya terus menjadi tahanan rumah oleh pemerintahan profesional Rusia yang kemudian digantikan oleh pemerintahan Soviet di Rusia. Pemerintah Soviet khawatir ada upaya pembebasan oleh negara barat dan masyarakat Rusia yang masih bersimpati pada tsar mereka. Maka pemerintah Soviet bagian Ural yang memegang kekuasaan di kota Yekaterinburg pun akhirnya mengeksekusi Nikolai II bersama istri, anak-anak, dan pelayannya pada 17 Juli 1918.
Mereka dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan yang tidak pernah terbukti hingga saat ini. Anwar Sadat. Berdamai dengan musuh bebuyutan seringkali menjadi hal tersulit yang harus dilakukan seorang pemimpin negara. Tetapi, hal inilah yang membawa nama Presiden Mesir Anwar Sadat mendunia setelah dirinya membawa Mesir berdamai dengan Israel melalui penandatanganan perjanjian Camp David. Sadat yang sebelumnya menggelar operasi militer demi membebaskan semenanjung Sinai dari tangan Israel pada 1973, akhirnya menyetujui perdamaian signifikan. Hal itu membawa Mesir keluar dari perang abadinya dengan Israel dan kembalinya semenanjung Sinai dengan damai. Namun, aksi perdamaian yang dilakukan Anwar Sadat dengan Israel tidak diterima baik oleh sebagian kalangan fundamentalis di Mesir. Penolakan ini akhirnya berubah menjadi petaka bagi Presiden Sadat pada 6 Oktober 1981 ketika dirinya menghadiri sebuah parade militer di kota Kairo, Mesir. Dilaporkan BBC, Presiden Anwar Sadat dinyatakan terbunuh ketika beberapa perwira dan prajurit Mesir yang berpaham fundamentalis menyerang podium dengan senjata mesin dan granat. Belasan orang terbunuh, termasuk Anwar Sadat. Yitzhak Rabin. Upaya perdamaian ternyata tidak selamanya menjadi jawaban bagi sebagian kelompok. Begitulah yang ditunjukkan oleh seorang ultranasionalis bernama Yigal Amir dari kelompok ekstremis dan Zionis Eyal yang membunuh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Rabin dibunuh saat berupaya untuk berdamai dengan Palestina melalui perjanjian Oslo pada tahun 1993. Pada 4 November 1995, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin yang sedang menghadiri orasi perdamaian di kota Tel Aviv harus menjadi korban kesadisan kelompok Zionis Eyal. Seperti yang dilansir dari The Guardian, selesai berpidato di depan para pendukungnya dan masyarakat Israel pro perdamaian, Rabin ditembak oleh Yigal Amir yang membuatnya tewas di tempat. Rizal Faisal. Faisal adalah Raja Arab Saudi dari tahun 1964 hingga 1975. Ia dikenang karena telah menyelamatkan ekonomi negara dengan reformasi dan kebijakan modernisasi. Raja Faisal berhasil melawan banyak kudeta yang dilakukan terhadapnya. Namun pada akhirnya, Faisal ditembak oleh Faisal bin Musaid yang merupakan putra dari saudara tirinya dan meninggal saat menjalani perawatan atas luka-lukanya. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah pemimpin gerakan kemerdekaan India yang berjuang melawan rezim kolonial Inggris. Pada 1920, ia berhasil mengambil alih kepemimpinan Kongres dan mendorong kebebasan untuk India, lalu mengumumkan kemerdekaan India pada 26 Januari 1930. Pada tanggal 30 Januari 1948, pukul 17.17, Nathuram Godse, seorang pemuda fanatik Hindu, menembak Gandhi 3 kali di dada saat upacara doa di New Delhi. Gandhi akhirnya meninggal tidak lama setelah penembakan itu. Sahabat Solo Muda, itulah deretan pemimpin hebat dunia yang harus tewas di tangan rakyat.